Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya di tutorial FK Official. Di video kali ini saya akan mengajarkan teman-teman semua tentang Excel ya. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu ya apa itu Excel, dan mungkin ada juga yang udah tahu. Saya akan jelaskan sedikit tentang pengertian Excel ya. Microsoft Excel ini sebuah aplikasi Spreadsheet ya, yang telah dikembangkan oleh Microsoft untuk sistem operasi Microsoft Windows, Mac, sama iOS. Di dalam Microsoft Excel ini terdapat banyak berbagai macam fitur ya, yang sering digunakan seperti grafik, kalkulasi, tabel, dan lainnya. Biasanya sih Excel ini digunakan di perkantoran ya, dan ada juga yang digunakan untuk sekolah buat ngerjain tugas. Nah, di Excel ini mungkin ada beberapa rumus yang sering digunakan setiap hari ya, baik itu di perkantoran maupun di sekolah. Mungkin saya akan jelasin rumus-rumus yang sering digunakan seperti sum, average, and, not, or, dan masih banyak yang lainnya. Untuk lebih jelas, teman-teman semua silakan tonton video ini sampai selesai ya. Oke, kita akan coba buka Microsoft Excel-nya. Cara membukanya itu klik di Start, pojok bawah, All Program. Silakan cari Microsoft Office ya. Ini yang saya pakai di sini Microsoft Office 2013. Ini Excel. Oke, untuk teman-teman semua silakan diklik yang Black Workbook ini ya, yang kosong. Oke teman-teman, inilah lembaran dari Microsoft Excel. Di atas ini ada beberapa menu, ada Home, Insert, Pack Layout, Formula, ini rumus. Terus ini ada data, ada Review, dan View. Oke teman-teman semua, kali ini saya akan mengajarkan teman-teman semua ya, bagaimana cara menggunakan sum. Ini yang pertama kita bahas di sini adalah tentang sum ya. Oke, yang pertama sum. Mungkin teman-teman semua belum tahu ya artinya itu sum. Sum merupakan fungsi utama atau untuk mencari penjumlahan keseluruhan. Misalnya kita akan menjumlahkan antara sel B ini sama C. Caranya seperti yang saya lakukan ini. Misalnya kita akan membuat nama ya, misalnya nama Doni, terus di bawahnya misalnya apa ya, Didi. Oke, sini ada dua nama, Doni sama Didi. Nah, di sini saya akan memberikan nilai. Ini nama ya, kita isi nama dulu. Kita di atasnya isi nilai. Habis itu sebelahnya kita isi nilai, ini nilai 2 aja lah. Oke, yang pertama ini kasih nilai 1. Nah, oke, kita akan isi contoh aja ya, misalnya kita isi ini 80, bawahnya 90, untuk sebelahnya 60 sama 80. Oke, sekarang kita akan hitung jumlahnya. Nah, untuk menghitung jumlah ini sangat gampang ya, kita nggak usah hitung pakai kalkulator atau apa, dan dia juga udah otomatis nanti kalau misalnya jumlah yang atas ini kita udah tahu,
tinggal narik ke bawah, maka otomatis hasil ini udah tampil di sebelah ini. Yang pertama, masukkan tanda sama dengan ya, habis itu ditulis sum. Sum itu adalah suatu rumusnya ya, yang menunjukkan apa yang akan kita jumlahin. Oke, habis itu buka kurung. Nah, setelah buka kurung itu, nilai 1 sampai nilai 2 di blok. Oke, dari D2 sampai E2 ya. Nih, habis itu ditutup kurung. Setelah itu di enter. Nah, di sini ada jumlahnya 140. Oke, untuk bawahnya nggak usah ditulis rumus seperti yang di atas tadi. Yang ini, nggak usah. Nah, inilah keunggulan dari Excel ini. Jadi untuk melihat hasil dari bawah ini, yang jumlah yang kita jumlah ini, tinggal narik ini, yang pojok ini ya, sampai ada tanda plusnya, terus ditarik ke bawah. Setelah ditarik, dilepas, jumlahnya 170. Dan begitu juga seterusnya ya. Misalnya di bawahnya ini masih ada lagi ya jumlahnya, misalnya kita samain aja, ini 80 90. Oke, masih sama. Untuk menjumlahin yang bawahnya sama yang dari atas saja, ini ditarik sampai ke bawah. Nih jumlahnya udah otomatis. Oke, mungkin teman-teman semua udah tahu ya apa itu fungsi sum serta cara menggunakannya. Oke teman-teman semua, kita akan lanjut ke rumus yang lainnya. Kali ini kita belajar menggunakan average atau average. Ini biasanya digunakan untuk mencari nilai rata-rata dalam suatu variabel ya. Untuk mencari nilai rata-rata. Oke, kita akan coba hapus ini. Oke, kita masuk ke rumus 2 ya. Average. Ini tadi untuk nilai untuk nilai rata-rata. Yang atas tadi untuk menjumlahkan dari sel 1 ke sel 2. Oke. Kalau udah, sekarang kita masuk ke average-nya ya. Masih sama yang kita pakai, cuma ada penambahan sedikit di sini. Misalnya kita tambahin di sini namanya Sahrul. Nah, kita pasang Sahrul, terus untuk nilai satunya kita akan kasih 70 deh. Habis itu nilai 2-nya 50. Untuk sebelahnya ini kita ganti yang atas ini dulu, nilai UTS ya. Nilai UTS. Oke, misalnya nilai UTS nya kita akan ganti yang Doni sama Didi, kita kasih nilai UTS nya itu 85 sama 90. 85 90 dan Sarul 82. Oke, ini nama. Terus ini nilai UTS-nya. Saya akan perbesar sedikit ya. Nilai UTS. Habis itu kita akan coba cari nilai rata-ratanya. Oke, nilai rata-rata dari Dodi, Didi, sama Sarul.
Untuk mencari nilai rata-rata seperti yang pertama tadi ya, dari mencari nilai sum sama untuk menjalankannya, cuman rumusnya beda. Ini rumusnya average ya, average. Habis itu kita akan klik sel, average ini dibuka kurung dulu ya. Klik nilai 1 sama nilai 2 sama nilai UTS. Ini di blok dari D2 sampai F2 ya. Ini D2, D2. Ini D-nya. Ini 2-nya. Sampai F. Sampai F2. Oke, habis itu tutup kurung. Setelah itu baru di enter ya. Nilainya berapa? 75 ya. Nilai rata-rata 75. Nah, untuk bawahnya sama dengan yang atas tadi, seperti yang saya lakukan di sum tadi ya. Ini tinggal narik aja, kita nggak usah hitung rumusnya lagi. Yang bawahnya narik udah otomatis nanti kok. Oke, bawahnya ini rumusnya ini 86 sama 67. Oke, untuk bawahnya ini sebentar ya, ini kenapa. Oke, akan kita lanjut lagi ya. Ini tadi yang nilai rata-rata yang atas tadi ini 78, bawahnya 86, terus bawahnya 67. Oke, untuk nilai rata-rata kita udah dapat. Nilai rata-rata dari Doni, Didi, sama Sarul. Ini jumlahnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke rumus yang lainnya ya. Sekarang kita akan masuk ke rumus N. Mungkin ada teman-teman semua yang belum tahu N ya. Nah, N ini sering bisa diartikan kalau secara bahasa Inggris N ini dan ya. Nah, kalau di Excel dia untuk menghasilkan nilai benar apa salah, true atau false. Oke, untuk menghitung nilai dari N ini, misalnya nilai rata-rata dari Doni 78, ini 86, 67. Ini yang tiga-tiga ini siapa yang lulus atau yang lolos, dan siapa juga yang tidak lolos. Nah, untuk mencari nilai itu kita harus pakai rumus N, yaitu untuk mencari nilai kebenaran atau nilai ini aja lah, nilai lulus. Oke, untuk mencari nilai lulusnya ini sama dengan yang saya lakukan di average tadi ya. Jangan lupa sama dengannya, tulis rumusnya. Rumusnya adalah N, buka kurung. Nah, untuk mencari nilainya itu, sekarang kita akan select nilai 1 sama nilai 2. Nilai 1 sama nilai 2 ini. Oke, D2 sama E2. Ya, habis itu kita tutup kurung. Setelah itu kita kasih enter. True. Berarti ini artinya true ini berarti benar. Oke, untuk melihat hasil bawahnya juga, apakah semua benar atau salah. Sama dengan yang waktu kita jumlahin sum sama average tadi yang ini di
tarik ke bawah aja biar nggak ribet-ribet. Oke, ternyata ini true semua ya, lalu semua. Ini benar semua. Misalnya kita akan ganti ya nilainya dari misalnya nilai yang atas ini contohnya 50, dia true apa false? Masih true ya, karena nilai UTS nya 85. Misalnya kita akan ganti nilai ininya misalnya 10, nilai rata-ratanya di sini kelihatan. Misalnya ini kita ganti berapa, misalnya 10 juga, ini nilai rata-ratanya sama nilai lulusnya 10. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke rumus yang lainnya ya. Ini tadi terus semua ya. Oke, sekarang kita masuk ke rumus OR. Tadi untuk mencari nilai lulus atau benar dan salah. Sekarang kita masuk ke 4 OR. Nah, mungkin teman-teman semua belum tahu ya apa itu OR ini ya. Fungsinya untuk menghasilkan dari true jika beberapa argumen bernilai benar dan false jika semua argumen salah. Nah, contohnya ini untuk menghasilkan true jika berapa bernilai benar dan false jika semua salah argumen. Oke teman-teman, kita akan coba ya. Ini kita masukkan sini. Ini kita ganti namanya lulus. Oke, yang true tadi ini kita akan ganti rumusnya ya. Sekarang kita masuk ke rumus OR. Ini tinggal ganti. Nah, untuk mencari nilai OR ini kita meseleksi nilai UTS sama nilai rata-rata. Oke, kita samakan aja ya. Ini OR buka kurung, kita akan seleksi nilai UTS sama nilai rata-rata. Sebentar, ini kita tambahin if ya, if terus buka kurung
or. Habis itu ini tutup kurung atau buka kurung lagi. Ini nggak usah ya. Ini udah ya. Ini jangan lupa sama dengan if, buka kurung, terus or, dan habis itu diseleksi nilai UTS sama nilai rata-rata ya, sehingga hasilnya F2 sama G2 ya. Habis itu tutup kurung. Setelah itu baru enter. Sebentar, ada yang salah ini ya, sebentar ya. Oh iya teman-teman, ini ada yang salah. Ini diklik dulu ya if, habis itu dibuka kurung, habis itu or. Setelah or itu ini buka kurung lagi, klik F2. Ini ya F2, ini F2, F sama 2. Ini udah diklik F2 nya. Habis itu di F2 ini kasih tanda lebih. Nih tanda lebih, jangan lupa tanda lebihnya. Lebih sama dengan 75 tutup kurung. Apabila nilainya lebih dari 75 tutup kurung, habis itu titik koma, habis itu petik 2, dinyatakan lulus. Tutup kurung tutup petik 2, habis itu titik koma. Setelah titik komanya itu petik 2 lagi, diklik, ditulis her atau tidak lulus. Habis itu tutup kurung ya. Oke, di sini masih ada yang salah. Ini kan ada warna merah ya. Berarti di sini ada yang salah ya. Karena kita belum cari atau belum kita klik G2-nya. Ini yang G2 nilai rata-rata ini. Kita belum masukin G2-nya. Itu dimasukin di sini. Ini udah tadi F2 sama dengan 75. Habis itu titik koma. Ini setelah F2 ini, setelah F2 lebih dari 75 ini, kasih titik koma dulu. Habis itu diklik G2. Nih, diklik G2. Diklik. Habis diklik G2, ketik lebih dari 75. Setelah itu baru kita enter ya. Oke, itu ada tulisan lulus ya. Ini di atas. Ini tadi rumus-rumusnya teman-teman ya. Jangan lupa ya. Oke, nilai lulus. Terus kita akan seleksi sampai di bawah, apakah ini semua lulus apa tidak. Kita seleksi. Oke, ternyata semuanya nilainya lulus ya. Nah, kalau misalnya salah satu yang tidak lulus, coba kita lihat. Kita akan ganti nilai UTS nya ini, misalnya 40, lulus apa tidak.
ternyata hair. Ini ya, ini hair. Kalau misalnya nilainya 40 kita ganti ini juga hair. Misalnya kita kasih 100, maka dia akan berubah jadi lulus. Oke teman-teman semua, begitu cara menggunakan sum, average, and, dan or. Ini yang sering sekali digunakan di perkantoran. Bagi teman-teman semua, kalau masih belum paham tentang cara menggunakan Excel ini, silakan berikan komentar di bawah. Nanti saya akan jawab. Terus kalau misalnya ada teman-teman juga pengen video tutorial lain tentang rumus-rumus yang lainnya, nanti saya akan coba bikin video yang lainnya. Oke, semua teman-teman, terima kasih dari tutorial ini, semoga bermanfaat. Dan saya juga tidak lupa ngasih tahu, jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga video tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Terima kasih. Yahoo.